Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak sampun lemes panjenengan sedaya Bu. Nggih. Bunyai Ulfa dereng minggah panjenengan pun lemes pripun. Kula wangsuli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah man istafahu li nubuwatihi wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu fala hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para kiai, para sepuh bini sepuh, khususipun Bunyai Hajah Nadiratul Ulfa, gelare lali aku. Senior kula, okay. Mantan senior kula wonten penyuluh, mergo kula anak buah ndablek medhot ndak seterusne. Dumateng panjenenganipun Ketua Tanfidiyah MWJ Kecamatan Kota Pak Yai Mansur Samin, dalah sedaya jajaran ingkang rawuh, Ketua Muslimat Kecamatan Trenggalek, Ketua Fatayat Kecamatan Trenggalek ataupun yang mewakili, pengurus ranting Satkoryon Kecamatan Trenggalek yang baru, dan juga Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Trenggalek, Kanjeng Bekti sing teng ajeng niki ganteng gagah, sayang wis dibojo Bu. Wis apa urung to? Dereng. Oh, dereng Pak Ibu, gagah ganteng. Kanjeng Bekti, Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Trenggalek, Pak Nuris, ini salah setunggal asatid mriki, kemudian dipercaya menjadi Ketua GP Ansor PAC GP Ansor Kecamatan Trenggalek. Mugi-mugi saged bermanfaat kagem semuanya, dan juga seluruh pengurus NO dan juga Banom Kecamatan Trenggalek. Ingkang kula mulyakaken pengurus NO Ranting Paraan, Suriah, Pak Imam Tanfidiyah, Pak Khairuddin, Ketua Muslimat Paraan atau yang mewakili Ketua Fatayat Paraan, Bu Ana, perangkat desa ingkang rawuh, Pak Sekdes, Pak Taji, ingkang diam-diam ternyata garwane Qoriah. Aku lagi ngerti iki mau yo anek garwane Sekdes Paraan ki Qoriah. Sesuk lek pesen golek Qoriah, goleki Pak Sekdes Bu, beres to. Ketua Kepala MI Nurul Ulum Paraan, Pak Sugeng, dan seluruh perangkat ingkang rawuh, Mbah Mudin, Pak Darto, Pak RT, dalah sedaya ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal, Ibu kula Bunyai Ubid, sedaya asatid-asatidah pengurus Pondok Madin TPQ Darul Falah ingkang kula mulyakaken, anak-anak santri putra dalah putri ingkang kula mulyakaken. Ngapunten sakderenge kula matur, kula kok keronto-ronto nyawang lari-lari di wisuda. Keronto-rontone mboten teng napa. Kula iri kalih jenengan. Putra jenengan saged ngoten, anak kula iso apa ora dereng ngertos kula. Putra jenengan saged ngaos sae, saged diwisuda. Anak kula sing jarene kula niki kiai durung karuan saged ngoten niku. Durung karuan. Mula sepindah malih. Berbanggalah panjenengan, berbahagialah, bersyukurlah panjenengan dados wali santripun. Lare-lare khususipun ingkang dipun wisuda, umumipun dumateng sedaya lare-lare ingkang kecil-kecil sedaya sampun kersa ngaos
Ngeten iki sing sepuh-sepuh ngeten iki bakal minjing sedo. Alhamdulillah nek putra-putra niki sejak kecil pun ngaos. Kula niki kronto-ronto saestu. Anak kula durung karuan. Nabi Nuh niku nabi, anake Kan'an niku min ahlin nar. Naudzubillah min dzalik. Pramila alhamdulillah saestu panjenengan kedah syukur berbangga kagungan putra-putri ingkang milih alit, kersa ngaos, kersa talabul ilmi, kersa belajar Al-Qur'an. Mugi-mugi manfaat barokah kangge kula lan panjenengan sedaya amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, dalem boten saged matur kathah. Teng mriki namung saged makili kanca-kanca sedaya panitia. Ngapunten bapak-bapak ingkang sami rawuh ibu-ibu. Panci menika ugi Bunyai Ulfa menika sedanten serba pertama dan serba dadakan. Estune pondok niki sejak didirikan bapak mboten wonten TPK-ne. Dados jenjang madrasah terendah niku naminipun TK kecil, TK besar. Lajeng kemudian berkembangnya zaman, anak-anak sekarang itu mulai usia dini, usia PAUD sudah sangat butuh untuk sentuhan ngaji. Minimal iku bocah dipacahi keton, sarungan, kudungan, budal, mbuh neng nggon dolanan, mbuh napa niku penting sekali. Mula kemudian kula berangkatlah bismillah. Nggih sedaya pengurusnya termasuk bojo kula segala macam niku nol pengalaman. Niki kurikulum mawon kita sementara belum ikut salah satu dari metode yang ada, tapi kita menginduk ke pelosok bikin kurikulum metode TPG ini karya kita sendiri, tapi insya Allah nggih terpercaya dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Baru dibentuk 2 tahun, alhamdulillah sakniki larene sampun antawis 150 dan ini adalah wisuda yang pertama. Kita beri tepuk tangan penghargaan buat semuanya. Panjenengan pangestoni sedaya rencang-rencang menika penyandungaaken mugi-mugi saged istiqomah terus berkembang TPK menika. Kebetulan juga pengurusan izin begitu dibentuk nggih langsung dapat izin dados TPK Darul Falah menika sudah berizin resmi dari Kemenak. Nggih kula ya ora nyangka mengadakan acara ini juga asline pengen gabung kali haflah benjang dalu. Teng mriki niki kan badhe wonten haflah pondok benjang dalu. Lah niki rencang-rencang ibu-ibu niku sing seragam-seragam ping-ping niku nggih sebagian wis payu, sebagian urung niku dan bekti. Ya sadar salok sik nom, salok wis ibu-ibu, wis mak-mak ngoten. Nah ini sing seragam-seragam ping-ping niku pengurus kalih asatidzah TPK. Matur suwun rawuh panjenengan sedaya, nyuwun pangapunten Kang Agung dhateng panjenengan sedaya kathah kekirangan kekhilafan atas penyambutan penghormatan dhateng panjenengan sedaya nyuwun dipun maklumi. Lan ugi matur suwun dhateng segala pihak sedanten pihak ingkang berkenan ikut andil dalam suksesnya acara menika. Kru Terop Moro Seneng saking Karangsoko, kru Son apa jenenge Cantika Nada saking Jogja, jujuk saja mergo omahe kidul kali mriki niki niku mang sempat pedot mbuh piye sok ben dandani sesuk bengi aja sampai pedot tak long bayaran meneh pedot. Guyon Mas nggih, tapi matur suwun sanget sae niki nggih. Sae sing gadah bose niki sing jaler kanca kula sing estri nggih anak buahe Bulfa, anggota Fatayat Ranting Paraan. Ngoten. Para rawuh ingkang minulya, kula mboten saged matur kathah pun jenengan pangestoni TPK menika, pondok menika, kula jenengan dongaaken saged nenggani lare-lare menika. Kula ora ana artine napa-napa nek mboten wonten dukungan saking sedanten pihak lan donga pangestu panjenengan sedaya. Semindah malih matur suwun pangapunten Kang Agung. Monggo kita midhangetaken napa ingkang badhe dipun dawuhaken Bulfa, mugi-mugi barokah dhateng kula panjenengan sedaya. Ngapunten akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Gus Muhammad Akif Unuha kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat tamu undangan santri TPK Darul Falah yang berbahagia. Marilah bersama kita ikuti acara yang terakhir, yaitu Mau'idhah Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Nyai Hajah Nadhiratul Ulfa MPDI
selaku Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Trenggalek. Kepada beliau Ibu Hajah Nadiratul Ulfa MPDI dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhul mab'utsu wa huwa khairul akhyar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil akhlaqil karimah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, al-mahsus, Romo Kiai Akifun Nuha, dawah Ibu Nyai Neng Ima Neng Ima Mahbubah ya yang dicintai oleh Gus Akif, yang selalu kami taati Bapak Ketua MWC NU Trenggalek, Pak Samin bayangan kula imut samandul jannah. Jadi Pak Samin niku barangnya swarga. Allahumma amin. Ini hubungannya kalih salat. Terus siang tiang ingkang saged jagi salatipun niku termasuk barangnya surga. Makanya kula lho asmanipun Pak MWC Pak Samin. Terus Pak Samin niku termasuk barangnya surga. Mugi-mugi. Sebabipun yang terdepan sak galek ngoten nggih Pak nggih. Nggih para kiai, Bapak Kepala Desa Paraan ingkang kula hormati, Ibu pimpinan Muslimat Fatayat, pimpinan anak cabang Muslimat Fatayat NU Trenggalek, Ibu Lurah Rejo Winangun, ibu-ibu wali murid TPQ Darul Falah, sedaya ingkang rawuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah bingah raosipun manah panjenengan sampun nderekaken putra-putra panjenengan saged dados putra-putra ingkang tansah pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau wau kula justru ingkang bingah sebabipun wonten Om Hari Bekti LBH niku dereng kula sebataken sedaya niki keranten ridhonipun Allah. Keranten napa? Lari-lari kala wau sami berdoa berulang kali tentang bagaimana fadilah menjadi ahli Quran. Terus justru yang menjadi ikon pada hari pertemuan kali ini itu bukan saya yang memberikan semacam motivasi dumateng panjenengan, justru keberkahan dari apa yang diucapkan kala wau, dari nadzoman-nadzoman kala wau. Mugi-mugi keberkahan dari Pondok Wetan menika nggih menjadikan tulu'ul anwar, adanya munculnya nur-nur cahaya Al-Quran. Mugi-mugi lari-lari menika dados pemimpin-pemimpin ke depan. Dados ketika 2 minggu yang lalu kula di WA Gus Akif, Mbak Ulfa nanti terus pundi untuk bisa hadir, ibu-ibu nggih ngaten. Jadi keberkahan heningnya suasana alam yang natural ngaten menika ndadosaken siapa tahu ini adalah sesuatu yang akan menjadikan berdirinya suatu peradaban di Paraan ini justru kembali apa yang sudah diwariskan asar dari Romo Kiai Muhammad Irfan Shadiq ini melalui Gus Akif
didukung oleh seluruh masyarakat sini, akhirnya akan muncullah Darul Falah yang akan memberikan cahaya untuk masyarakat Trenggalek khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Mudah-mudahan Allah melalui malaikat Mikail membagi rizki yang dicatat oleh malaikat Raqib Atid hari ini merupakan peletakan dasar nilai-nilai akidah. Maka yang terpenting adalah bagaimana pemahaman dari satu huruf Al-Quran tadi menginternalisasi. Menginternalisasi niku mewujudkan suatu masuknya nilai-nilai tadi menjadi akhlakul karimah. Jadi puncak ilmu itu sebenarnya ketika kita ini selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi malam adalah nisfu Sa'ban dan hari ini ternyata saya juga tidak siam. Tadi barusan ditelepon oleh abah saya, abah ini tadi siam. Saman kok ora dan sebabipun tadi malam kula tasih dugi saking Surabaya nggih Pak. Terus alhamdulillah monggo ibu-ibu kita senandungkan sholawat biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi insyaallah lah ngeten iki bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten Komandan. Saking capekipun nggih Bu, ngapunten. Jadi ketika kita menjadi istri-istri yang sholihah, tadi sebelum saya menyampaikan wonten ngajeng panjenengan sami menika kula aturaken bilih sebenarnya suatu keberhasilan dalam keluarga itu tergantung bagaimana seorang istri di dalam memberikan tarbiyah pendidikan kepada anak-anaknya. Dan tidak ada artinya ketika seorang istri itu bersolawat tetapi dia tidak berakhlakul karimah. Jadi kalau orang yang bersolawat yang masuk di dalam qalbunnya, maka yang muncul adalah akhlakul karimah. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya percaya ibu-ibu di zaman apalagi emak-emak milenial ini, coba mana senyumnya kok kaya merengut apa urung diblonjo. Ya Allah, sajane niku wau justru saya melihat pancaran aura dari anak-anak yang ahli Al-Qur'an inilah yang akan bombong awake iki akan menjadi semakin kuat, semakin bertahan di dalam menjadi proses perkembangan berikutnya. Sebenarnya kita menjadi orang dewasa, tetapi kadangkala kita menerima atau menjalani kehidupan ini kadang kenapa menjadi orang dewasa kok suka mengeluh, apalagi ibu-ibunya. Coba kita melihat sebenarnya realitas kehidupan di dalam masyarakat, adanya kekerasan dalam rumah tangga, kok bapake akhirnya kok tresno ambek wong liya, Bu ya. Iku sakjane kuncine ning sapa? Bu. Bu. Lah merwengut ae ngono piye jale? Padahal wis disenengno puterane niku wau, kula ngantuk tapi kalau aku ngantuk, tapi begitu melihat anak-anak ini justru menjadi penyemangat. Lah, saya percaya ya, ini nanti ya Darul Falah ini jangan melihat ininya ya. Nanti semua akan terkenal dengan sendirinya. Apa kekuatan doa? Tadi dari nadhoman tadi berapa kali yang dibacakan? Semua berdoa dan di Lauh Mahfud. Pernahkah ibu-ibu membaca bahwa ada salah satu sahabat Rasulullah itu dibocorin sama malaikat. Ya fulan,
kamu itu sebenarnya ahli neraka, tetapi kenapa kamu selalu beribadah? Itu sudah dimaktub dalam Lauh Mahfud. Kenapa dia sudah dicantumkan, malaikat sudah nginceng, kamu itu loh sebenarnya ahli neraka. Kenapa kamu terus beribadah? Saumpama panjenengan ngoten kan wis yo cekeh to ngoten nggih. Tetapi sahabatnya Rasulullah tadi tidak sampai di situ. Akhirnya ketika dia terus beribadah, ternyata di Lauh Mahfud tadi dirubah, dia menjadi ahli surga. Nah, inilah ibu-ibu, panjenengan tadi Gus Akif sampai meneteskan air mata, sama dengan kula piyambak. Kula setiap hari, pangapunten nggih Pak Samin, ayahnya itu juga wira swasta. Saya yang PNS, tetapi ketika kula menjadi istri, dia menjadi imam dalam rumah tangga saya. Dia menjadi imam dalam sholat saya. Apapun yang saya lakukan di luar itu harus seizin suami. Maka ketika saya beranikan diri untuk akhirnya terpilih menjadi ketua Fatayat di cabang, itu tidak terlepas bagaimana saya memberikan motivasi kepada keluarga saya, tetapi suami akan tetap menjadi imam dalam sholat saya, dalam bangunan keutuhan dan kekokohan keluarga saya. Nah, inilah ibu-ibu ya. Jadi ya, panjenengan harus berterima kasih seandainya panjenengan itu kok misalkan tidak harus berprofesi ya, menjadi ibu rumah tangga, jenengan itu bermartabat, lebih bermartabat nggih. Karena panjenengan ini mendidik putra-putri panjenengan piyambak. Panjenengan full time di keluarga panjenengan. Nah, ini kita harus saling support. Gus Akif juga gitu, keluarganya, putra-putrinya juga menjadi anak-anak yang solehah. Saya juga begitu, nggih, panjenengan juga begitu. Jangan sampai kita seperti yang didawuhkan Gus Akif tadi, anak cucu kita mungkin ada yang seperti Nabi Nuh, ya. Ya, Bandak Bu. Ya, jadi monggo kita selalu berdoa kepada Allah. Dalam sebuah ayat dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu takut, wal yakhshal ladzina law taraku, seandainya kamu meninggalkan, min khalfihim, di belakang kamu semua, min khalfihim dzurriyatan, dzurriyah, anak cucu, di'afan, yang lemah, alaihim, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Nah, kalau yang ayat pertama tadi sudah saya artikan, maka ketika di tengah falyattaqullaha ini kalau dihubungkan dengan At-Talaq ayat 2, 3, ibu-ibu, mudah-mudahan ini sudah menjadi apa ya, semacam istiqomah, menjadi zikir ya. Di mana ayat itu dikatakan bahwa di salah satu ayat itu warzuqna min haitsu la yahtasib. Okay. Kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka dia akan dikeluarkan semua kerumitannya. Ya, monggo nanti dibuka kembali ayat 2 sampai 3 dijadikan menjadi rutinitas istiqomah. Insya Allah semuanya sugih. Nah, sekarang kalau kita hubungkan falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, dan berucaplah dengan kata-kata yang benar, maka
yang harus kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak-anak adalah zaman abah saya dulu dengan saya, dengan anak saya, Bu Ana, niki sami napa mboten? Mboten sami. Kalau abah saya ojo rame-rame, ojo panggah guyon wae. Akhirnya anak saya di belakang saya karena saya gendut tidak kelihatan. Sampai akhirnya sama kakongnya itu diperingatkan. Di rumah akhirnya, mama abah kok gitu toh ma, katanya aku ki cucu sing dicintai tapi kok ndak oleh guyon, ndak oleh rame. Nah, sebenarnya benar katanya abah itu, kalau rame guyon keblabasan akhirnya setan itu dari setan asli jin dan dari manusia diri kita sendiri. Akhirnya kalau anak-anak niku guder terus menerus lalai. Akhirnya nopo Pak? Terpeleset, jatuh. Nah, niki harus dikomunikasikan lagi. Bukan kok tidak bolehnya itu guyon boleh, gujengan boleh, tapi ojo terlalu lodle niku napa Bu bahasane? Keras ngoten. Terlalu keras dan niki selalu sembarang-barang gujengan. Nah, niki mangke ibu-ibu juga harus pinter caranipun mengungkapkan dialognya dos pundi. Nah, ini yang harus dikemukakan adalah cara pola komunikasi antara ibu-ibu sakmenika dengan kita dulu sudah berbeda. Kalau dulu siap gerak di tempat duduk, siap gerak berdoa mulai. Belas ndak kedep. Nafase iku panjang wedi lek dijejer nggih. Berdoa iku wis pokoke mentelang ning ibu guru. Kalau anak-anak sekarang seakan-akan tidak menghiraukan ustadz atau ustadzahnya. Niki Dewan Asatidz sama ustadzahnya juga harus tahu secara psikologis. Anak-anak sekarang itu walaupun tidak memperhatikan, sebenarnya kalau kita murojaah dia agak kayak ndak nggatekno teng ustadze. Bukan berarti tidak ihtiram, bukan berarti itu sikap tidak menghormati, sikap respek anak terhadap gurunya itu bukan berkurang, itu bukan. Tapi disinilah anak-anak itu sebenarnya dia fokus. Tetapi begitu murojaah ternyata lancar Bu. Tapi anak yang begitu memperhatikan, begitu murojaah ternyata dia tidak lancar. Ini bedanya anak dulu dengan anak sekarang. Nah, ini pola-pola pikirannya ibu-ibu ini harus tahapnya, misalkan di laptop itu dulu Pentium 4, saat ini harus Windows-nya itu sudah Windows 16 ke atas, Windows 10 ke belakang itu wis ra kangge. Nah, makanya ibu-ibu yang kedua, kita memberikan tadi yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan pola didik yang dialogis, komunikasi. Yang kedua, bagaimana ibu-ibu memberikan tarbiyah kepada bapak-bapaknya ini, bagaimana dia ikut berperan di dalam berpendapat. Contohnya gimana Bu? Misalkan setelah kita ini di PPKM gitu ya, di PPKM ini kita kan sebenarnya saya tadi juga membawa masker ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan puasa ini lewat MUI Kiai Mutawakil Alallah kita bebas dari PPKM untuk Jawa Timur, mudah-mudahan ya. Nah, disinilah ibu-ibu juga ini harus tahu bagaimana ketika kita punya anak tadi, dia berpendapat. Nah, kalau mama ini masaknya hari ini seperti ini, menunya, Saman kira-kira pinginnya apa? Walaupun tidak harus mahal Bu, misalkan tempe. Tempe itu diapakan? Atau mungkin kerjasama dengan ayahnya. Tidak harus ibu yang harus masak, tidak harus bapak yang masak,
Tapi konsekuensi siapa pembagian kerja. Nah, ini kadang-kala di masyarakat pedesaan malah penak toh Bu nggih. Biasanya ibu-ibu yang mencuci niki gajine pamakno ngelabeti panjenengan ngoten Pak Samin, itu ibu-ibu digaji 10 juta ngoten mboten cekap. Seandainya itu diuangkan, tetapi kadang-kala bapak-bapak niku awakmu lho Bu ora penak ning omah karek ngotang-atung nggih Bu. Lah niki harus ini dipecahkan bersama-sama. Anak harus dibiasakan dimintai pendapatnya. Termasuk ini untuk murojaah ini ya, murojaah anak-anak ini harus ibu-ibunya walaupun tidak mengajarkan langsung, nak pingin kamu itu nanti mengulang ayat yang mana atau capaiannya yang lebih tinggi. Jadi yang pertama komunikasi, yang kedua harus lebih dialogis, yang ketiga harus demokratis dengan memberikan pendapatnya anak-anak. Dan yang keempat adalah fungsi keteladanan. Fungsi keteladanan ini kadangkala kita itu pinginnya, biasanya kita itu memerintah sebagai orang tua itu kita biasanya pinginnya dihormati, anak manut gitu nggih Bu. Biasanya memerintah. Tapi kalau pola-pola anak sekarang ini ketika dia itu dimintai tolong, kata-katanya jangan memerintah tapi dimintai tolong. Ucapkan reward, terima kasih, matur suwun. Nah, terus dijawab apa? Sama-sama. Jadi ketika anak itu misalkan agak berulah, ini sebenarnya harus kita punya itu tadi inisiatif, jangan sampai kita itu jengkel, apalagi ngata-ngatain ke anak kita seperti panjenengan itu langsung ini naik ke langit, ke arsy. Hati-hati kalau ibu-ibu itu sampai nyumpahin ke anaknya sejengkel apapun. Coba jenengan perhatikan anak panjenengan ketika nangis terus jenengan marah-marah, ora meneng-meneng, tapi dengan begitu jenengan dekati dengan kelembutan hati, cantik, coba saman mendel, cantik. Atau ketika kita nggak usah ngucapkan, kita harus cerdas untuk bagaimana dengan pola-pola ini isyarat, dengan kita rangkul, kita belai dengan tangan kita. Ini nih puncak doa itu sebenarnya di tangan kita ini. Karena apa? Tiap doa kita mengadakan doa selalu disebul amin, ngoten begitu amin. Ini sudah iya toh Bu. Nah ini ada zat kimiawinya. Kalau panjenengan mentouch atau apa memegang sesuatu kok gampang mambu, itu karena ini. Jadi kalau makanan itu gak gampang mambu, hati-hati Bu. Ayo Ibu baca doa lagi nih, saya kok ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki tunggal guru aja ganggu iki. Allah ya karim, badan-badan kujeng ini. Saking nong nggih Bu ya Allah, alhamdulillah sik diparingi kepanggih panjenengan sami, mugi-mugi panjenengan niku wau kalau wau dalu sampun istighfar kathah, mau sholawat. Saking Bulfan tadi kan semangat ngaten nggih. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan tadi mulai bagaimana kita memberikan tarbiyah kepada anak-anak. Anak itu masih berproses. Jadi kok pada umur sekarang ini kok kelihatannya dia kok membangkang. Masih ibtidai, masih SD. Suatu saat apalagi lek duwe putra jaler. Biasa nih Mas Bekti di seno mamakno
kelas SMA-nya yang ranking 1 sampai 5 itu putri. Tapi nyapo sing akeh berhasil itu kok malah kakung-kakung. Nggih napa mboten? Nggih loh. Nah, ini harus menjadikan, makanya panjenengan harus tambah sayang dumateng garwa panjenengan. Saumpami kok melebet wonten simah-simah perjalanan sudah 20 tahun panjenengan kok ora tambah tresno, berarti iku sing salah atine panjenengan, ora kok garwane panjenengan. Sebabipun napa? Tresno niku lek dilandasi kalih nilai-nilai ikhlas. Sakjane kula tanglet Mas Bekti. Kalau dulu waktu zaman kuliah Mas Bekti mesti idealnya aku sok bojoku sing ayu, pinter, sugih dan sebagainya. Nggih to Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah pundi niki? Pak Carek pundi? Tapi alhamdulillah lek wis dadi jodoh, makanya lek wis jodoh ora kena dipaitu. Sing ngraosaken sinten? Dua sejoli tadi, suami istri. Orang lain berhak untuk menilai dan dua orang sejoli tadi harus kuat dinilai. Karena kita ketika semakin dewasa ini memang harus dinilai oleh orang lain. Kalau nggak mau dinilai, komitmen tadi akan semakin gampang. Salah satu kemarin saya pada suatu pertemuan ditanya, Bu, kalau saya itu mengidolakan orang lain boleh apa enggak? Saya ganti jawab. Di situ ada mengidolakan tadi, ada rasa rodok sayang, maksudnya rodok demen apa ora. Tapi kalau panjenengan itu mengidolakan keilmuannya, ya Allah mudah-mudahan anak saya seperti ustadz itu atau kiai itu boleh menginspirasi ya. Tapi kalau panjenengan kok nyenengi bojone uang, iku gak boleh Bu. Bapak-bapak nggih ngaten. Nggih. Bapak peh oleh papat engko terusen. Iki lek mamana ana mulai benih sedikit-sedikit ini berarti harus di close. Makanya lek jaran ngoten niku kan wis ditutup kanan kiri, sebab lek dibuka gak sida mlaku lurus. Tapi nyapa zaman saiki kok menjadi sesuatu yang lumrah. Makanipun ketika kita sudah mendidik anak-anak dengan Al-Quran, jangan sampai komitmen berdua ini jangan sampai goyah. Walaupun akhirnya ada yang bercerai, ada yang, tetapi panjenengan ketika menikah kedua kali karena perceraian atau ditinggalkan oleh suami yang pertama karena meninggal, panjenengan harus lebih baik di pernikahan yang kedua ini. Nggih, ibu-ibu. Jadi hari ini mudah-mudahan tadi di awal kan anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma imanihim. Artinya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ini harus saling menguatkan. Kalau sudah berkomitmen dalam satu keluarga, apalagi sudah mempunyai anak, ya, saling menutupi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kalaupun panjenengan melihat itu kok ada keluarga yang seakan-akan bahagia, kalaupun panjenengan mencintai orang lain di luar suami panjenengan, itu pun akan panjenengan akan terbohongi. Belum tentu panjenengan akan lebih bahagia. Karena dalam perjalanan itu memang harus ada komitmen-komitmen yang harus disepakati. Dan Allah telah menciptakan anak-anak yang sudah diibrahkan tadi, ya, sudah dicontohkan ini, itulah yang akan menyenangkan kita. Kulo, Mas Hari, Pak Samin, coba nanti umur 67 ke atas,
Bisakah jalan sendiri ketika ini tulang-tulang sudah rapuh? Ya lek mobil, ya lek ganti oli penak. Lek mamano engsel salah satu dari tubuh kita sholat akhirnya harus dengan duduk, putra-putrane jauh-jauh, ya. Ini juga harus kita pertimbangkan, kita persiapkan dari sekarang lewat anak-anak kita tadi. Makanya setiap hari kita berdoa di surat Al-Furqan ayat 74. Okay. Makanya kadang wong lek kok nyenengi bojone wong liya iku enggak mikirno suke lek wis sepuh piye. Nggih to Pak Samin. Soalnya ini modal-modalatan ini. Sebabipun niku wau angka sing ketika kita usia tua ini, maka yang terpenting adalah apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Maksudnya apa? Orang lain itu siapa? Kebaikan-kebaikan tadi. Jadi kita itu puncaknya ilmu itu adalah akhlak, dan dari akhlak itu akan memberikan cahaya dan kebahagiaan. Makanya pertanyaannya sampai detik ini, ibu-ibu, bapak-bapak, apakah yang hadir di sini ini sudah bahagia nopo dereng? Menawi sampun, ya, di istiqomahkan, dilazimkan dengan istighfar, sholawat, terus dimasuk dalam kalbun kita, ditambahi jadidu imanakum bilafzi la ilaha illallah, tauhid mancap, hatinya kudu seleh. Seleh ati apa? Seleh ati iku ayo ning atine awake dhewe ini untuk menyambut bulan Ramadan, ya, harus bebas, dibebasno dari dendam, dari dengki. Sing dek wingi panjenengan kok nyengaja empane karo garwane, wong jane garwane tapi lek nesu ngoten, ya Allah. Nggih. Alhamdulillah kula ki akhirnya bisa merubah. Biasanya abine niku rada ngegas ngoten. Ana RX ngoten teng 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 ngoten niku. Lah keranten nggih kula nggih ngeten menika. Sakjane lobi wong kula mawon kalih piyantun lintu mawon basa. Terus jenengan kala wingi niku pamakno gak usah ngoten lho kula ngertos. Lah saumpama kula ki enggak jenengan senengi dalam suatu perilaku, ya kan bisa saja toh mah ngeten lho ngeten. Biasanya ngoten kalih lare-lare nggih. Lek wonten mobil niku kok mboten malah tenang. Sing siji ngomong ngeten, sing siji ngomong ngeten, mesti mengke ada sesuatu percekcokan, tetapi di situ tuh ada hikmah, Bu. Tapi biasanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada pertengkaran itu justru neng kene kayak puyeng. Tapi kalau kita sudah membiasakan niki mau, karena sudah dibangun dialog tadi. Jadi pertengkaran itu kalau salah satu bisa menahan perilakunya untuk tidak lebih emosional, panjenengan ibu-ibu, panjenengan ojo sampai kok lek bapakin nesu jenengan guyang-guyu. Tapi guyune jenengan itu alhamdulillah, tapi guyu neng ati. Piye mbayang nang guyu kok neng ati. Jenengan matur alhamdulillah ya Allah kok seenek sing nyeneni. Terus jenengan itu ketika seperti mendapatkan perilaku seperti itu semakin enjoy. Tapi kalau enggak terbiasa, mesti pikirannya pangga kok nyeneni, suhune tambah panas, 24 munggah, 31 atau 41 malahan. Gitu. Nggih napa mboten? Lah niki belajar bareng-bareng, ayo mlebu ning fatayat muslimat ben awake iki dados perempuan-perempuan yang sholih-sholihah,
angka perceraian di pengadilan agama. Kalau katanya Mas Hari kan kalau sudah masuk putusan pengadilan ini ya wis panggah sidang. Ngoten, lha piye ampre enggak sidange ya iki tugase kabeh nggih bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti tugasnya nanti untuk pengacara berkurang mboten Mas Hari. Nah, ini tugas kita bersama. Monggo wekdalipun sudah semakin sonten nggih. Kita nanti belajar bersama-sama. Ayo diistiqomahkan one day one juznya, 1 juz. Saya dulu waktu di PGA nderekaken Yai Sedekah wonten Al Huda ngaji Simo Kediri, dulu waktu di PGA terakhir itu memang salah satu kebiasaan dari one day one juz itu 1 hari 1 juz itu tidak hanya sekarang aja. Jadi kalau kula titeni kok kula saged mau 1 juz 1 juz 1 hari itu mesti nilai di sekolah naik. Nggih niki berarti sampun nggih Bu sholawatan dulu, mugi-mugi sholawatan Jibril nggih. Jadi kalau wau yang 4 cara memberikan tarbiyah kepada anak-anak, bangun komunikasi yang dialogis yang pertama, yang kedua biasakan memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat, yang ketiga kita harus memberikan keteladanan, yang keempat kita harus menjaga rahasia dari keluarga ini. Jangan sampai kita itu mengidolakan pasangan yang lain, ini kuncinya itu. Jadi mengidolakan pasangan yang lain itu tidak diperbolehkan sebagai indikasi panjenengan itu harus wafa, setia hanya kepada suami panjenengan. Karena yang dibangun dalam komitmen keluarga ini adalah bangunan keluarga yang harus kokoh. Terus hubungannya dengan nisfu Sa'ban tadi malam sebenarnya malazimal istighfaru wa qana'allahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan niku memang selalu saya praktekkan kalaupun ndak punya apa-apa, misalkan kalau uang sudah ditabung kadang untuk keseharian kok kurang dan sebagainya. Saya mempunyai abah yang sudah 77 tahun, mama saya 67 tahun. Dan mereka harus selalu, beliau berdua harus selalu saya dampingi. Nah, ini kita harus selalu membiasakan istighfar dan sholawat. Dan salah satunya sholawat Jibril. Pagi jam 5 sampai jam 5 sore istighfar di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Kadang-kala kita kan tetap melakukan muamalah ubudiyah kesehariannya, tapi istighfar itu jangan sampai kita lalaikan. Ini yang menguatkan dulu istighfar, akhirnya kita seleh hati kita, dilokne uang yo alhamdulillah, ditertawakan orang alhamdulillah, dinilai begini begitu, yang penting suamiku masih mencintai diriku, ngoten lho Bu. Nah, terus yang kedua sholawat. Sholawat itu terpancar, orang yang ahli sholawatan yang sejati seutuhnya itu adalah dia akan berakhlakul karimah. Kalau dia sholawatan tapi kok judas ngerasani uang, wi urung sholawate urung teko ati. Kur ning lambe, kur kasih ngetok apa makna jilbaban. Karena nggih ibu-ibu itu cantik, misalkan kok bibiran, ya aku pakai lipstik gak apa-apa yo. Sebabnya masa aku bojone Pak Carek kok ndak ayu, ngono iki manik kan yo piye ngoten. Lah niku wau. Nah niki monggo sakniki kita sholawatan Jibril nggih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayangi kami, ya Allah
kasihi kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ridhai kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hiasi kami dengan kelembutan hati. Ya Allah, hiasi kami dengan selalu menjaga ifah di hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus nggih Bu, sebelum panjenengan sare sholawat menika, nggih Allah itu akan memberikan keajaiban rezeki yang tidak disangka-sangka. Dua hal yang sederhana, tetapi bagi orang-orang yang ditutup hidayah ma'unah Allah, dua hal itu tidak akan menjadi istiqomah bisa dilakukan. Makanya kita harus melatih anak-anak kita naik sepeda motor, sholawat bareng-bareng, naik mobil, masak, di kamar mandi, sholawat niku penak, kalih mandi sholawat ndak apa-apa, yang haid sholawat ndak apa-apa. Nggih, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita untuk kebaikan, nafi'ah, maslahah anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang Qur'ani, yang menjadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang akan mengangkat derajat orang tuanya. Mereka adalah ahli-ahli Al-Quran yang berakhlakul karimah, yang menjadi pemimpin yang adil untuk Indonesia yang lebih baik, yang diridhai oleh Allah. Ala hadin ya al-khair ya lahumul fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا فارج الهم كاشف الغم ومجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تغنيني برحمتك عمن سواك. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah,
Terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih atas rahmat, hidayah, ma'unah. Walaupun kami adalah hamba yang selalu penuh dengan noda, kesalahan, kedhaifan, penuh dengan segala dzunub, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para syuhada kami, dosa para pemimpin kami, dosa anak-anak kami, ya Allah. Merekalah yang akan menjadikan kesejukan dalam qalbun kami. Mereka yang akan meneruskan salat-salat kami. Rabbana muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunikanlah kepada kami anak-anak yang saleh, ahli Al-Quran, ahli taqwa, ahli maghfirah, untuk mencapai maghfirah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, iqdi 'anid dayn warzuqni ba'da dayn. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ibu Hajah Nadhiratul Ulfa MPDI kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara wisuda TPQ Darul Falah. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sebagai Muqasimul Awqat acara wisuda TPQ Darul Falah mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun tindakan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.